Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya Pak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang materi guru abad 21. Di mana di sini kita akan membahas strategi pengembangan inovasi dan generasi digital di era teknologi. Pada zaman perkembangan media teknologi informasi yang menjadi salah satu landasan pokok dalam perkembangan abad 21, yang dimana sekarang di media sosial kita dapat mendapatkan informasi yang begitu cepat. Nah, di sini kita harus mampu untuk mendidik siswa, yang dimana siswa harus mampu menguasai daripada pengajaran PATSI ini. Yang apa yang PATSI ini? Critical thinking, berpikir kritis siswa, creativity atau kreativitas siswa, komunikasian, bagaimana cara siswa itu berkomunikasi, kolaborasian, dan bagaimana kolaborasi atau kerjasama siswa tersebut. Nah, di sini di dalam era informasi yang cepat kita dapatkan dari internet, dari media sosial. Nah, di sini PATSI ini harus ada sebenarnya di dalam diri siswa itu sendiri. Kenapa demikian? Dikarenakan di dalam media sosial banyak informasi-informasi yang dipotong atau sepatah-sepatah. Contoh sekarang kita mendapatkan informasi dari TikTok. TikTok itu kan durasinya sedikit, videonya sebentar, enggak full. Jadi informasinya cuma sedikit. Nah, di sana kita harus bisa membuat siswa itu berpikir kritis. Di mana berpikir kritisnya supaya dia tidak langsung menyimpulkan bahwasanya apa yang ada di video TikTok itu adalah informasi yang valid sebelum dia mengetahui daripada kebenaran alur cerita di video tersebut. Nah, yang kedua itu apa? Creativity. Contoh kreativitas siswa, bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas siswa itu di dalam dirinya. Kita harus bisa membangun, kita mengajak siswa untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Supaya apa? Supaya muncullah ide-ide yang akan menimbulkan kreativitas di dalam diri siswa tersebut. Nah, yang kedua apa? Komunikasi. Yang ketiga adalah komunikasian. Kita harus bisa mengajarkan siswa bagaimana cara dia berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan benar kepada teman-temannya, guru, orang-orang di sekitarnya. Supaya apa? Supaya siswa ini dapat memecahkan setiap masalah-masalah yang dia temui dengan komunikasian atau komunikasi yang baik. Nah, yang keempat ini apa? Kolaborasian, yang dimana kolaborasi ini sangat penting untuk membantu siswa mewujudkan kreativitasnya. Misalnya siswa memiliki proyek. Nah, proyek ini misalnya dia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Nah, butuh kerjasama, butuh kerja sama kelompok, membutuhkan yang lain. Maka di sana perlu kita untuk bagaimana cara supaya siswa itu dapat mengembangkan kolaborasi atau kerjasama terhadap teman, terhadap guru atau siapalah yang lain. Nah, dalam pengembangan dengan keterampilan abad 21 ini, guru harus bisa memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Keterampilan abad 21 yang disebut dengan PATSI tadi, keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk bekal di abad 21. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru, gimana cara kita untuk mengajarkan siswa PATSI ini dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya siswa mampu menguasai daripada PATSI ini. Nah, namun sebelum siswa itu menguasai, tentunya kita sebagai guru juga harus menguasai strategi pembelajaran, bagaimana cara kita menumbuhkan critical thinking atau berpikir kritis siswa dan lain sebagainya. Yang terakhir, literasi digital ini diartikan sebagai kemampuan memahami, di mana siswa mampu memahami setiap masalah yang
dia temui, dia menganalisis, menilai, mengatur. Supaya apa? Supaya informasinya itu valid dan benar, supaya dia tidak asal bicara namun memiliki data. Nah, mungkin hanya ini materi kita pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ataukah sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, sudah jelas, baiklah saya akan tutup pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan 4C dan literasi digital di era teknologi saat ini. Yang pertama itu, perkembangan media teknologi informasi menjadi salah satu landasan pokok dalam perkembangan abad 21. Media informasi merupakan hal wajib yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti internet. Namun ketika informasi yang datang sangat cepat, tidak jarang berita di internet justru diduplikasi dan direplikasi dengan sangat tidak wajar. Banyak informasi yang diterima oleh sebagian masyarakat, tetapi informasi itu sangat tidak valid kebenarannya, sehingga masyarakat termakan oleh isu berita palsu. Yang kedua itu kita membahas tentang 4C, pembelajaran 4C, di mana pembelajaran dengan keterampilan abad ke-21, guru harus memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Keterampilan abad 21 atau yang disebut dengan 4C harus dimiliki oleh siswa karena bekal pada abad ke-21 nantinya yang akan mereka pelajari. Maka dari itu, dalam proses belajar mengajar, guru harus melakukan komunikasi dengan baik terhadap siswa secara terus-menerus dalam berbagai keadaan. Sosialisasi pada siswa diperlukan karena masa anak-anak adalah di mana mereka itu masa lagi aktif, lagi bermain-bermainnya. Terus yang ketiga, pembahasan tentang literasi digital. Literasi digital sebagai kemampuan memahami, menganalisis, menilai, mengatur, mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Dan juga literasi digital dapat memudahkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan literasi digital berperan mengefektifkan interaksi dan komunikasi selama proses pembelajaran. Sebagai contoh, kemampuan dalam menggunakan fitur kamera dan mikrofon pada perangkat agar mampu hadir dan terhubung secara virtual. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan 4C dan literasi digital di era teknologi sekarang. Saya mohon maaf kalau materinya itu ada saya baca-baca, soalnya saya masih belum memahami juga. Oke, yang pertama itu bagaimana sih perkembangan media teknologi informasi yang menjadi salah satu landasan pokok dalam perkembangan abad ini? Di mana media informasi ini merupakan hal yang wajib yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti internet. Namun, ketika informasi yang datang dengan sangat cepat, tidak jarang berita internet yang justru diduplikasikan atau direplikasi dengan sangat tidak wajar. Di mana banyak informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang tidak valid kebenarannya, sehingga masyarakat termakan oleh berita palsu. Terus ada pembahasan
landasan 4C. Dalam pembelajaran atau keterampilan di abad ini, guru itu harus mempunyai keterampilan dasar yang disebut dengan 4C. Yang pertama itu adalah berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan collaboration. Berpikir kritis itu dimana guru itu mampu berpikir bagaimana cara dia mengajar ke siswanya. Terus kreatif itu ya bagaimana ya dia berkreatif dalam mengajarkan apa materi yang diberikan kepada siswanya. Terus komunikasi, kan percuma kalau kita ajar tapi siswanya itu tidak mau melihat kita atau tidak mau fokus gitu ketika kita mengajar. Terus ada yang namanya kolaborasi. Ya kayak apa ya, sama sih kayak proses komunikasi itu sendiri. Terus ada yang namanya literasi digital, bisa diartikan sebagai kemampuan kita untuk memahami atau menganalisis, menilai dan mengatur untuk atau mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Literasi digital ini juga berperan untuk mengefektifkan interaksi dan komunikasi selama proses pembelajaran. Sebagai contoh itu kemampuan dalam menggunakan fitur kamera dan mikrofon pada perangkat agar mampu hadir dan terhubung secara virtual. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya buat tidak di sini? Ada Pak. Jelas Kak? Jelas. Yes, of course. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin bertanya, teman-teman di sini semuanya itu menggunakan TikTok kan? Ya. Pengalaman kalian menggunakan TikTok selama ini kayak gimana? Semua sekedar Nah, berarti kita semua itu sekarang lagi hidup di era digital. Semua informasi kita dapat lebih mudah mendapatkannya. Tetapi zaman sekarang banyak informasi yang kayak palsu, tapi dibuat seolah-olah kayak asli. Jadi terkadang seseorang itu kalau melihat video tersebut atau berita tersebut cepat percaya. Apalagi di era sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengubah sesuatu menjadi nyata, kayak jenis mirip lah gitu sama aslinya. Padahal itu enggak semirip itu. Tapi di era sekarang banyak banget aplikasi yang bisa dipakai. Nah, di zaman sekarang teknologi berkembang juga sangat cepat. Dulu kita belajar hanya dari buku, tetapi sekarang belajar bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, bisa lewat internet lainnya. Namun ada dampak negatifnya, yaitu kita mudah percaya sama isu-isu yang belum tentu itu asli apa enggaknya. Karena di era sekarang itu emang sangat gimana ya, bisa dibilang canggih. Istilahnya canggih, kita itu kayak cepat percaya, padahal kita belum tahu itu aslinya benar apa enggaknya. Jadi sekarang ayo kita mulai belajar bahwasanya kita menggunakan teknologi itu sebaik mungkin. Nah, materi hari ini pengajar 4C dan literasi digital terhadap perkembangan guru di abad 21. Di mana perkembangan media teknologi informasi menjadi salah satu landasan pokok dan perkembangan abad 21. Media informasi merupakan hal wajib yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengguna internet, namun ketika informasi yang sangat cepat, tidak jarang berita di internet justru diterima masyarakat merupakan informasi yang tidak valid. 4C itu
sama artinya kayak keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk bekal di abad 21 ini. Di mana dalam proses belajar mengajar guru harus menggunakan komunikasi dengan baik terhadap siswa secara terus-menerus dalam berbagai keadaan. Sosialisasi pada siswa diperlukan karena masa anak-anak adalah masa bermain. Literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, menganalisis. Contohnya, berpikir kritis. Berpikir kritis artinya kemampuan berpikir sebelum mengambil keputusan. Contohnya, kalau ada berita besok sekolah libur, sebelum kalian percaya bahwasanya besok sekolah libur, pasti kalian bertanya, apakah besok benar-benar libur atau enggak? Nah, dari itu siswa tidak boleh langsung percaya informasi tanpa mencari bukti. Kayak sejenis, kita jangan mudah percaya. Intinya kalau ada isu-isu itu cari tahu unsurnya dulu, baru kita percaya dan memahami unsurnya, baru kita percaya pada berita tersebut. Kemudian kreatif. Kreatif itu artinya kemampuan menciptakan ide baru, di mana kita harus bisa memberi ide-ide yang akan kita lakukan ke depannya. Misalnya contohnya, kalau dulu itu tugas hanya menulis di buku, sekarang siswa bisa mengerjakan tugas dengan mengetik atau membuat video pembelajaran atau sejenis karya poster digital, di mana guru memberi kayak gitu dengan aktivitas pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa-siswa. Apalagi siswa-siswa zaman sekarang itu cepat banget bosan. Kenapa siswa cepat banget bosan? Karena emang di era digital ini kayak gitu. Apalagi di Indonesia kan, contohnya kayak kalian. Contohnya kayak kalian lah misalnya gitu. Yang ketiga, ada namanya communication, di mana komunikasi artinya kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik. Di mana kalau kalian berpendapat, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian itu. Misal contohnya saat diskusi kelompok, kalian kan diskusi kelompok nih, pasti di kelompok itu pendapatnya masing-masing itu beda-beda. Nah, itu kalian rangkai menjadi salah satu kesimpulan yang mana yang mestinya diambil nantinya. Itu guru menciptakan komunikasi supaya tidak terjadi salah paham saat belajar bersama. Karena keseringan terjadi kayak gitu kalau sama-sama egois. Kalau sama-sama egois, tidak mau saling mendengarkan, pasti itu tidak baik. Tidak ada penghasilan. Terus ada yang keempat namanya kolaborasi itu artinya bekerja sama. Dimana contohnya ketika membuat tugas kelompok, semua anggota harus ikut bekerja. Nggak harus satu yang bekerja, karena harus semuanya bekerja sama dalam satu tim itu, dalam satu kelompok itu harus semuanya bekerja sama. Dimana kalau udah bekerja sama pasti akan menghasilkan hal yang sangat. Kenapa guru memberikan kolaborasi ini? Karena kerjasama itu penting. Bekerja menjadi lebih ringan dan hasilnya lebih baik. Kalau misalnya nih satu kelompok, kalau satu yang kerja pasti capek, yang lainnya cuma nunggu doang. Kelompok itu dibuat untuk kolaborasi, untuk semuanya mengerjakan, saling tolong-menolong. Literasi digital ini literasi bukan hanya bisa memakai HP, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dengan baik. Contohnya, siswa menggunakan Google untuk mencari materi pembelajaran
memakai Zoom saat belajar online atau kayak GCR, Google Classroom untuk misalnya salah satu guru untuk mengirim tugas ke sana, bisa dipakainya. Jadi teknologi harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jangan hanya kita menggunakan teknologi itu kayak, apalagi zaman sekarang teknologi itu sangat canggih, kita mudah tertipu. Apalagi sekarang banyak hal-hal kan kayak misalnya iklan itu kayak sejenis, salah satu contohnya ya sering banget terjadi sekarang itu iklan yang kita bisa transferin mereka uang. Misalnya kita transferin mereka uang 1 juta, yang 1 juta itu bakalan menjadi 50 juta lah, pasti cepat orang berdua kayak gitu. Karena banyak orang yang pernah dapat masalah itu, sehingga mereka itu kayak tergiur buat kayak menarik gitu. Siapa sih yang nggak mau uang 1 juta menjadi 50 juta? Pasti cepat tergiur. Pasti orang-orang percaya aja itu. Pasti ditransferin. Terus nanti ditunggu disuruh lagi bahas ini, disuruh bayar pajak lah, bayar inilah, baru uangnya itu bisa diambil gitu, ditarik, ditransferin sama orang. Terus teknologi zaman sekarang juga ada namanya AI kan. AI itu sangat canggih. Kalian bisa mengubah foto-foto juga kan di sana. Kalian bisa mengubah foto kayak sebenarnya foto orang pakai juga bisa dijadikan gambar jilbab. Nah itu harus benar-benar jangan pernah salah menggunakannya. Kalian harus pandai-pandai memakai. Jangan kalian memakainya kayak seolah-olah ya udah, karena emang zaman sekarang teknologi itu sangat canggih, dimana kita harus berhati-hati lah intinya. Apalagi orang tua zaman sekarang kalau lihat iklan kucing bisa terbang, percaya. Mungkin saya bisa menyimpulkan bahwasanya guru abad 21 itu tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, bisa bekerja sama dan bijak menggunakan teknologi. Jangan sesekali kalian menggunakan teknologi dengan semena-mena. Kalian harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.